Berarti sekarang pertanyaannya, kapan seseorang dikatakan dia sedang nggak sehat jiwanya? Tadi saya menangkap dulu dari Mbak siapa? Mbak Liana. Mbak Liana gitu. Berarti kalau pas futur itu berarti artinya jiwa kita tuh sedang nggak sehat sebenarnya. Ada lagi? Oke, ada lagi. Yang dari sini nih saya pengen dengar suaranya. Apa kira-kira Mbak yang dikenali dari dirinya sendiri sehingga kita tahu kalau di saat itu kayaknya nih jiwaku lagi nggak oke nih memang. Gampang tersinggung. Oke. Ada lagi? Gampang suuzon. Oh, gampang suuzon maksudnya. Ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Ini yang mau saya sampaikan gitu ya. Jadi artinya ketika kita memandang dari ilmu psikologi secara umum dulu bahwa orang dikatakan sehat jiwa dan sakit gitu ya, itu bukan hanya hanya karena seseorang tidak memiliki diagnosa gangguan, bukan berarti seseorang kemudian langsung gitu ya bisa dikatakan sehat jiwa sebenarnya gitu. Jadi sehat dan sakit jiwa itu bukan seperti dua sisi mata uang gitu. Kalau kita ngerasa kalau aku nggak punya diagnosa misalnya nih, aku nggak depresi kok, aku nggak bipolar kok gitu ya, misalnya kalau yang sering kedengeran di zaman sekarang gitu ya, berarti jiwaku itu pasti dalam kondisi sehat gitu. Atau kalau misalnya kita dalam kondisi sehat kemudian kita berpikir bahwa aku nggak mungkin kayak orang-orang yang kemudian apa bahasanya ya, mungkin kalau kita yang kalau teman-teman secara umum ngelihat orang-orang yang di pinggir jalan gitu ya, kadang-kadang nggak pakai baju gitu, oh kalau aku sehat kayak gini berarti aku nggak akan mungkin kok kayak mereka gitu. Jadi sehat jiwa dan sakit itu sebenarnya kalau kami membahasakan itu seperti sebuah spektrum gitu, jadi dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri gitu ya. Kalau kita ibaratkan ke kanan tuh yang sehat, ke kiri tuh yang sakit gitu ya, itu ada masa-masanya ketika kita memang bisa bergerak dalam kondisi sehat dan nggak sehat gitu. Jadi kenapa sih kita perlu memahami konsep ini? Karena kalau kita memandang sehat dan sakit jiwa itu seperti dua sisi mata uang gitu ya, nantinya kita akan jadi nggak aware, nggak sadar sama kondisi diri kita. Kemudian kita kalau di bahasanya kami itu merepress, artinya kayak menekan bahwa tadi seperti yang dibilang sama Mbak Rina, ketika orang ceria gitu ya, ketika kelihatan kalau misalnya update-annya itu dia kelihatannya seneng-seneng terus gitu ya, bahagia terus, oh berarti orang ini enak banget deh hidupnya gitu. Seolah-olah kalau misalnya hari ini saya kelihatan ketawa gitu ya, maksudnya bisa bawain materi secara oke, oh berarti ya Mbak Sarita itu nggak apa-apa, hidupnya itu well gitu. Nah itu nggak ada masalah gitu. Nah ini yang kadang-kadang yang dikhawatirkan kemudian orang tuh menjadi sebuah bentuk denial, yang seringkali denial tuh artinya kayak mengabaikan, oh enggak, aku nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa artinya kita bener-bener nggak apa-apa, artinya kita kalaupun dalam kondisi sedih ya, kalau misalnya ada sesuatu yang memang harus dijalani, itu harus dijalani. Tapi yang paling penting itu adalah tentang awareness. Kita sadar nggak kalau sebenarnya kita itu sedang nggak baik-baik saja. Nah nanti yang di ranah Islamnya kita perlu tahu bahwa mungkin bagian yang perlu dikoreksi itu adalah justru hati. Nanti kita akan bahas gitu ya.